kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Melani SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Bonang, serta Bapak dan Ibu Guru SD Bonang yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan ridho-Nya siang hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam acara calon guru penggerak guru UNI dengan baik. Marilah sebelum acara saya lanjutkan, akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, dan yang terakhir penutup dan doa. Untuk memulai acara siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Kami mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada beliau Ibu Melani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita akan mempunyai atau memiliki tambahan ilmu ya dari calon guru penggerak di sekolah kita SD Bonang, yaitu Bu Uni Widianisi. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang syafaatnya kita tunggu-tunggu di akhir nanti, dan kita juga menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah sudi berkumpul di sini untuk mengikuti praktik baik dari calon guru penggerak kita Bu Uni dengan tema budaya positif. Ya, budaya positif ini apa saja yang akan dijabarkan nanti lebih jelasnya oleh Bu Uni. Ya, ini adalah implementasi ya dari keseharian kita, lingkungan kita, ya, yang akan kita tumbuhkan. Guru diibaratkan menurut filosofi dari Ki Hajar Dewantara, guru adalah petani, ya, petani. Nah, petani bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana cara menyuburkan tanaman, ya, itulah yang nanti akan dihasilkan. Bapak dan Ibu, saya harapkan apa yang telah nanti disampaikan praktik baik dari Bu Uni bisa kita kembangkan, bisa kita praktekkan pula di lingkungan kelas, lingkungan sekolah. Semua perlu kerjasama, adanya kerjasama di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Itu yang saya harapkan. Semoga apa yang kita
kita dapatkan nanti berguna untuk kita semua, diri kita sendiri, untuk anak-anak atau siswa kita maupun untuk sekolah. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Melani. Semoga apa yang disampaikan Bu Melani bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tahu diseminasi penyebaran informasi pengetahuan atau hasil penelitian ke halayak yang lebih luas. Itu sedikit kurang lebih artinya diseminasi. Nah, itu bagaimana selengkapnya, lebih lengkap lagi ya, nanti untuk selanjutnya acara berikutnya ini diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman dengan tema budaya positif akan disampaikan kepada Bu Uni selaku calon guru penggerak. Kepada Ibu Uni, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya di sini bukan bersifat sebagai menggurui, tetapi lebih ke berbagi praktik dari apa yang sudah saya pelajari dari pendidikan guru penggerak. Sebenarnya pendidikan guru penggerak ini membuat saya keluar dari zona nyaman Bapak Ibu. Jadi saya dipaksa, dari terpaksa itu jadi saya tahu. Kalau tidak saya dipaksa, mungkin saya juga tidak akan mengetahui, oh ternyata budaya positif itu sebenarnya seperti ini. Mungkin dari kita semua sudah seringkali menerapkannya di sekolahan, tetapi kita tidak atau kurang menyadari, oh ternyata itu sudah termasuk budaya positif. Untuk lebih lanjutnya, monggo next slide. Konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Masuk ke budaya positif yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa, atau bahasa kerennya, bahasa sulitnya selalu saya mengatakan berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu kita menyesuaikan kebutuhan per anak. Jadi dalam suatu kelas itu kan ada, misalnya di kelas saya ada 28 siswa. Dari ke 28 siswa itu ada beberapa anak yang mungkin memiliki tingkat pemahaman yang berbeda. Ada yang sudah paham, ada yang sedikit paham, ada yang belum paham sama sekali. Itu dari segi pemahaman. Untuk dari segi gaya belajarnya juga ada sendiri. Ada yang visual, ada yang auditori, ada juga yang kinestetik. Anak yang lincah itu juga nanti dikelompokkan, bukan kok dikelompokkan, maksudnya difasilitasi gaya belajarnya supaya dia lebih mudah untuk menyerap. Bahkan ada anak yang mungkin belajar sambil mendengarkan musik, sesuatu yang membuatnya berisik itu ternyata malah bisa membuat dia lebih fokus untuk menyerap pembelajaran dari kita. Itulah inti dari pembelajaran diferensiasi. Kemudian kebutuhannya itu nanti kita sesuaikan dengan profil pelajar Pancasila. Berikutnya ada miskonsepsi dengan
dari teori kontrol, miskonsepsi yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Mungkin kita sedikit banyak, bahkan saya sendiri sering kali mengontrol murid. Kalau ada murid yang sudah fokus mengganggu teman-temannya yang fokus, kita tekan, jangan mengganggu yang temannya, yang lainnya jangan diganggu. Itu ilusi untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa membuat rasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi nanti anak dikasih tahu, kamu tadi salah, sudah begini. Itu sebenarnya tidak bisa menguatkan karakter anak. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini, memaksa. Tidak semua orang bisa dan mau dipaksa, apalagi yang anak-anak, karena mereka belum menyadari. Next Pak. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini kita lihat bersama-sama stimulus respon tentang dunia. Realitas kebutuhan kita sama. Padahal teori kontrol dunia itu menjelaskan bahwa kebutuhan kita berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya tidak, memiliki gambaran sendiri-sendiri, sudut pandang sendiri. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau paradigma yang baru, kita berusaha memahami sudut pandang orang lain tentang sesuatu. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ubah mindset kita ke semua perilaku pasti memiliki tujuan dan punya alasannya. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kalau kita dikontrol mungkin ada sesuatu alasan lain. Kalau kita memutuskan tidak ingin menuruti perkataan seseorang, kan saya sendiri yang mengontrol diri saya sendiri. Itu ibaratnya seperti itu. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, seperti miskonsepsi tadi bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti anak-anak, misalnya kita suruh masuk kelas jangan terlambat, setelah bel masuk kelas jangan terlambat. Tapi sebenarnya kuncinya itu teori kontrolnya ada di anak itu sendiri. Belum ada gurunya ke kelas misalnya. Masih kepingin di luar main-main. Teori kontrolnya ada pada orang itu sendiri. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, ini sering kita lakukan. Misalnya kita sudah merayu anak untuk mengikuti lomba, biasanya anak itu terus cemberut, malas-malas. Nah, nanti ada iming-iming, setelah iming-imingnya tidak berhasil, Ustaz, ayo lomba. Nanti jurus pemaksaannya mulai keluar. Yang berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti kalau yang paradigma baru ini, kita coba memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada anak. Nanti kalau kamu ikut lomba, nanti nilai positifnya untuk kamu seperti ini, mewakili sekolah seperti ini. Nilai plus untuk dirinya dulu kita kasih tahu, kemudian nanti kamu bisa kenal dengan teman-teman baru, kemudian pengalaman kamu bertambah, teman-teman kamu tidak ada yang seperti ini. Itu nanti membuka pikirannya sendiri, jadi dia akan termotivasi untuk mengikuti yang kita tujuankan itu. Tapi kembali lagi, teori kontrolnya ada pada anak itu sendiri, kita tidak bisa memaksanya. Kemudian yang model berpikir menang kalah dan dirubah ke model berpikir menang-menang. Yang dimaksud di sini adalah sebuah kasus, misalnya kalau ada pelanggaran itu berarti kita cara pandangnya bahwa anak itu kalah atau salah, ya. Kemudian kita memberitahunya kalau kamu ini salah, misalnya seperti itu. Kalau yang paradigma baru, kita model berpikirnya menang-menang. Yang dimaksud menang-menang itu kita tidak menyalahkan
berarti posisi kita di sini hanya menggiring atau mengarahkan anak. Jadi anak tidak merasa bersalah, kita juga tidak memarahi dia. Biasanya kan seperti itu ya Bapak Ibu. Kadang kan langsung ngatakan saya sendiri ini marah, kemudian dia merasa bersalah, itu menang kalah. Kalau yang menang-menang kita tenang, dalam keadaan tenang, anak juga tenang, dia mengevaluasi dirinya sendiri. Kemudian materi disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kalau di masyarakat kita disiplin itu mungkin sebuah keteraturan pada ketetapan patuh terhadap aturan. Padahal sebenarnya disiplinnya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau hukuman. Jadi disiplin itu berasal dari dirinya sendiri. Dengan adanya imbalan atau hukuman, kalau seorang anak itu sudah disiplin, dia akan teratur sesuai dengan apa yang diyakininya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebijakan, nilai yang disepakati bersama yang terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini ada beberapa contoh nilai kebijakan dari organisasi. Yang pertama adalah sering kita dengung-dengungkan profil pelajar Pancasila. Itu ada beberapa profil, mulai dari beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis, serta IBO Primary Years Program dan keterampilan hidup seperti dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik versi diri kita sendiri. Materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa setiap manusia punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi kita akan berupaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mulai dari bekerja, bahkan mungkin usaha-usaha yang kita lakukan itu semuanya hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, rasa peduli dan dipedulikan, berbagi, bekerja sama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, meliputi harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, dan diakui kemampuannya, serta didengar pendapatnya. Yang keempat adalah kebebasan. Yang namanya kebebasan bukan dari kita bebas menentukan semua yang kita inginkan, tetapi harus mempertimbangkan nilai-nilai keyakinan yang kita percaya, meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba beberapa hal yang baru, dan mampu mengendalikan diri. Yang terakhir adalah yang paling kita sukai, kesenangan. Seperti halnya tadi berkaitan dengan kebutuhan hidup yang pertama, bertahan hidup, mungkin kita punya beberapa makanan yang disukai, punya hobi, punya selera humor,
untuk nonton yang horor-horor itu juga termasuk kesenangan, dan setiap manusia butuh untuk hal itu dipenuhi. Motivasi perilaku manusia ini yang menjadi inti dari budaya positif, yaitu ada dua contoh motivasi atau dua klasifikasi motivasi manusia. Yang pertama itu motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi intrinsik. Untuk motivasi ekstrinsik itu sendiri tercipta ketika seseorang melakukan sesuatu hanya bertujuan untuk menghindari hukuman. Misalnya kelas 4 ada siswa yang mengerjakan PR supaya dia tidak dihukum kalau tidak mengerjakan PR. Yang motivasi kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, oh iya nanti siapa yang mau maju anak-anak, dia tunjuk jari untuk maju yang pertama karena dia mengharapkan penghargaan, pengakuan, dan imbalan dari orang lain. Itu berarti motivasinya tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari iming-iming yang tadi, imbalan bahkan hukuman tadi. Untuk yang motivasi intrinsik adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Misalnya tadi ada yang maju, ternyata dia maju itu tidak mempedulikan entah dia itu mendapat penghargaan, mendapat pengakuan, bahkan mendapat hadiah dari guru atau tepuk tangan dari teman-temannya. Itu dia tidak peduli, yang penting dia menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Itu yang menjadi inti dari budaya positif kita. Jadi berperilakunya anak itu nanti kita arahkan sesuai dengan motivasi yang dia yakini sendiri, bukan karena adanya penekanan, adanya hukuman, atau bahkan adanya hadiah. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu tidak direncana, misalnya kalau kita tidak merencanakan menghukum atau tidak disepakati peraturan untuk yang tidak lengkap saat upacara bendera, dihukum tersendiri baris. Kemudian yang gaduh saat upacara bendera nanti dihukum, misalnya menghormat atau menyanyikan lagu Indonesia Raya atau keliling lapangan 3 kali, itu sifatnya mendadak, tidak direncana. Bahkan kita atau siswa juga tidak tahu kalau yang gaduh saat upacara itu harus keliling lapangan 3 kali misalnya, itu tidak bisa kita rencanakan. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, jadi dari si penghukum ke yang dihukum saja. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Boleh berupa hukuman fisik seperti tadi, lari keliling lapangan 3 kali, atau mentalnya hormat saat istirahat, hormat bendera. Mesti kan dia malu dilihat teman-temannya sedang beristirahat, dia sedang hormat sendiri, sudah tidak istirahat, malu dilihat teman-temannya. Itu hukuman psikis. Terus antara konsekuensi dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu disepakati, berarti nanti contohnya seperti ini Bapak Ibu. Di kelas kita sudah mengadakan kesepakatan kelas, kalau yang tidak rapi atau tidak piket misalnya, itu konsekuensinya menyapu setiap pagi selama 1 minggu. Nah, itu sudah disepakati antara siswanya. Oh iya, guru saya sendiri menyepakati itu kemarin, itu dia lakukan, akan dia penuhi sendiri. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Mengapa kok tetap dibuat tidak nyaman? Karena ada hukuman yang harus dia lakukan dan itu sifatnya mengikat. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Nanti akan ada banyak laporan muridnya mesti, Bu, ini si A nggak pikir, ini kenyataan yang sudah saya alami. Bu, ini sini nggak pakai sepatu, ibu sini nggak kerjakan PR. Itu selalu ada laporan. Jadi kita seperti mendapat laporan terus, memonitor murid. Kemudian yang restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang
dimaksud menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan tadi, kita tidak langsung serta-merta menunjukkan bahwa kamu salah nak, begini. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Berarti restitusi itu intinya kita arahkan murid itu tidak dikasih tahu bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Jadi kita seolah-olah menggali informasi dia sendiri yang merasa bersalah nantinya. Dia dengan cara bercerita permasalahannya apa, penyebabnya apa, ada nilai-nilai keyakinan apa yang dia pertahankan untuk dirinya, kemudian sikap yang perlu diperbaiki dan tindakan berikutnya juga akan kita arahkan. Tidak kita yang menentukan tindakan itu, tapi anak itu sendiri. Posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ternyata ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Beberapa contoh penerapan pada posisi 5 kontrol. Contoh kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai posisi kontrol penghukum, itu yang pertama, misalnya siswa disuruh hormat bendera selama 1 jam, itu memberikan hukuman. Seperti tadi yang kita ketahui, memberikan hukuman itu sifatnya mendadak, juga tidak disepakati oleh siswa, bersifat satu arah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah dengan mengucapkan kalimat, beberapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Dan itu membuat anak merasa bersalah karena sudah mengecewakan bapak ibu guru. Posisi kontrol yang ketiga ada posisi sebagai teman. Nah, di sini kita memposisikan dirinya sebagai teman. Dengan mungkin tidak sengaja, saya sendiri juga pernah melakukannya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, ayo dong kerjakan PR-nya, ayo dong belajar. Tolong bantu bapak ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa kalau sekali ini salah, besok lain kali jangan diulangi lagi. Itu posisi sebagai teman. Tetapi tetap merasa tidak nyaman karena kita tidak tahu, karena tidak tahunya anak itu benar-benar paham tidak akan kesalahannya. Yang keempat, posisi pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Berarti dipantau terus, diawasi terus anak ini. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Selanjutnya Pak. Posisi yang terakhir ini posisi puncak, posisi yang diharapkan kita semua memiliki, adalah posisi sebagai manajer. Manajer itu kita mengarahkan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Berarti nanti anak itu tersendiri dipanggil, ditanya, sudah tahu tidak? Kenapa kok saya memanggil kamu ke sini? Apa kamu tahu kesalahanmu? Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Apa yang akan dilakukan itu nanti anak mewujudkannya sendiri, mengatakannya sendiri. Nah, ini sedikit ice breaking Bapak Ibu. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi di antara 5 posisi kontrol tadi. Teman, membuat merasa bersalah, terus manajer, ya, pembuat merasa bersalah. Selanjutnya ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol
sebagai teman penghukum. Oh iya, penghukum, betul sekali. Selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer posisi kontrol yang paling baik. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi sebagai teman. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi sebagai penghukum. Oke, berarti sudah sangat mahir. Nah, ini materi yang penting kita terapkan di kelas. Mungkin beda kelas, beda kalimatnya nanti, hanya kalimat tapi intinya sama, yaitu keyakinan kelas. Mengapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Barangkali ada yang ingin menanggapi. Monggo. Kenapa kok keyakinan, kok tidak peraturan saja? Ini saya sendiri kurang begitu itu enggak ya? Saya sendiri kurang begitu tahu ya dari ini peraturan kelas. Nah, berarti untuk penulisan misalkan beda dengan tata tertib atau bagaimana? Misalkan kalau peraturan kelas, apakah yang ditulis di kelas diganti dengan keyakinan kelas atau bagaimana? Nah, itu saja. Untuk perbedaan antara keyakinan kelas, peraturan kelas, dan tata tertib, begini, sederhananya begini. Kalau peraturan kelas mungkin itu sifatnya dari top down, maksudnya dari guru itu menginginkan muridnya seperti ini, kondisinya kelas misalnya tertib, selalu bersih, itu peraturan kelas. Dan peraturan kelas itu memuat atau di dalamnya itu terkandung beberapa konsekuensi. Konsekuensi itu berarti nanti ada sesuatu yang harus dijalankan anak karena sudah melanggar peraturan itu. Itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas beda dengan kesepakatan kelas. Kalau keyakinan kelas itu nanti kita munculkan dari anak itu sendiri. Mereka itu kepengennya kelas itu terkondisi seperti apa? Misalnya, Bu, saya tidak suka kelas yang ramai. Oke, boleh, ditulis saja semuanya. Jadi nanti anak-anak itu diberi pemahaman kalau keyakinan itu bersumber dari mereka sendiri. Kemudian yang tugas kita adalah memfasilitasi mengubah kalimat yang anak-anak tulis itu menjadi kalimat yang positif. Misalnya, dilarang mengeluh. Bu, angin, Bu kesel, Bu ngantuk. Itu dari anak misalnya, dilarang mengeluh. Nah, untuk kita sendiri itu nanti diubah kalimat dilarang mengeluh itu menjadi kalimat misalnya tetap semangat atau selalu semangat. Maknanya sudah bergeser ke arah yang lebih positif. Dilarang mengeluh, oh gak boleh aku ngeluh. Kalau yang tetap semangat, aku harus selalu tetap semangat, harus kembali semangat. Bagaimana anak itu memunculkan semangat itu dari dalam dirinya? Itu perbedaannya. Dan keyakinan kelas itu tidak memuat konsekuensinya. Jadi tidak di kelas itu kalau sudah ditempel keyakinan kelas tidak ada kata hukumannya, istilahnya seperti itu. Jadi misalnya ada anak yang mengeluh, itu tidak ada hukumannya. Kalau yang mengeluh nanti bagaimana, kalau yang tidak pikir bagaimana, itu ya Bapak Ibu sudah mengerti. Ibu Iza, next slide. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu bersifat abstrak. Pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif atau kalimat yang lebih positif.
dan sedikit saja, tidak usah terlalu panjang-panjang, supaya anak itu mudah mengingat dan membangkitkan motivasi intrinsiknya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi nanti Pak, waktu kita mengadakan sesi pembentukan atau perumusan keyakinan kelas itu semua berhak mengeluarkan pendapatnya. Mungkin nanti bisa ditulis di kertas, kita baca, kita simpulkan inti dari beberapa usulan anak-anak tersebut dan kita ubah menjadi pernyataan yang positif. Contoh dokumentasi pembentukan keyakinan kelas yang sudah saya terapkan, yang pertama sebelah ujung kiri itu ketika saya memberitahu, memang saya sengaja Bapak Ibu di pojok kiri saat sebelah sana ada keyakinan kesepakatan kelas, maaf, supaya nanti bisa mudah menggeser pemahaman mereka dari peraturan kelas, kesepakatan kelas ke keyakinan kelas. Yang kedua, ini proses menulis keyakinan kelas yang mereka inginkan, yang mereka usulkan. Dan yang ketiga itu anak-anak menempel. Jadi tadi sudah menulis di sticky note masing-masing ide dari mereka, apa yang mereka inginkan, ditempel di depan. Kemudian saya membaca satu persatu, mengelompokkan kira-kira ada yang inginnya lebih disiplin, ada yang kelasnya selalu bersih. Itu dikelompokkan. Setelah itu ini hasilnya, hasil yang sudah kita sepakati. Kemudian saya foto dan sebetulnya itu penting sekali untuk kita share juga di grup wali murid supaya orang tua juga mengetahui. Mungkin kita bisa menambahkan dukungan dari orang tua juga untuk anak-anak itu memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya untuk menjalankan keyakinan kelas. Bisa juga di rumah, bisa juga di sekolah. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu kita lakukan ketika seorang anak melakukan identitas gagal. Maksudnya bukan kesalahan atau pelanggaran, jadi sebutannya identitas gagal. Proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tahapan segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Tahapan menstabilkan identitas pada segitiga restitusi itu jadi seperti ini singkatnya. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, tidak apa-apa. Seperti manusia itu memang tempatnya salah. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan itu sesuatu hal yang wajar. Kemudian setelah dia atau siswa itu menyadari kesalahannya, kita geser dari identitas gagal itu menjadi identitas sukses. Tapi kita tidak boleh mengkritik murid tersebut. Contohnya misalnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Oh, kamu tuh ternyata berhak berperilaku begitu. Itu contoh identitas, menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi tadi anak sudah tahu kesalahannya di mana, supaya kita bisa menggeser. Kita harus menggunakan prinsip pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi memvalidasi tindakan yang salah itu kita cari tahu alasannya mengapa kok anak itu berperilaku seperti ini, dasarnya apa yang mendorong dia sampai seperti itu, bertindak seperti itu kita validasi.
Kemudian kita tekankan, apakah itu sudah betul atau tidak tindakan itu. Kalimat itu bisa kita wujudkan atau contoh kalimat yang kita pakai adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tahapan yang terakhir dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Jadi pada tahapan ini, setelah tadi anak sudah tahu kesalahannya, sudah tahu apa alasan yang mendorong dia melakukan perbuatan tersebut, kita timbulkan motivasi intrinsiknya dengan mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya sebelumnya. Contohnya misalnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang paling penting adalah keyakinan kelas seperti apa. Keyakinan apa yang sudah kita percayai, sudah kita sepakati. Next Pak. Di pause dulu Pak. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi sesuai skenario yang saya buat sebelum ada pada tahapan budaya positif. Monggo dipersani. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu, tidak mutlak si anak ini melakukan kesalahan. Jadi hanya sebagai referensi kita.
mau bertanya? Sesi tanya jawab ya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Saatnya sesi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu yang mungkin ingin ada yang ingin bertanya, monggo dipersilakan. Oke. Oh, Bu Iva, monggo Bu Iva. Terima kasih. Saya di sini ingin menanyakan mengapa budaya positif di sekolah penting untuk diterapkan. Ini terima kasih untuk Bu Iva. Mungkin dari saya nih, bisa ya menjawab apa harus kuning atau harus kuning. Bu Iva menanyakan manfaat diseminasi di sekolah. Ya, sepertinya begitu pertanyaannya ya untuk yang soal pertanyaan pertama. Kemudian untuk berikutnya monggo Bapak Ibu guru yang lain. Ya, Bu Nelly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Bapak Ibu. Sedikit yang ingin saya tanyakan yaitu tadi tentang motivasi perilaku manusia yang ada ekstrinsik dan intrinsik. Kalau saya punya pengalaman seperti ini, misalnya anak didik saya itu tahu-tahu mendapatkan nilai 100, dia cepat dan benar mengerjakan. Dan saya tahu-tahu timbul, wah ini anak dari semua murid kok cepat ya mengerjakan dan selalu benar. Sementara saya belum punya pikiran untuk memberikan reward ya. Tapi karena saya tuh saking senangnya, jadi saya memberikan reward itu tuh tiba-tiba. Jadi itu menurut Bu Uni termasuk motivasi perilaku motorik yang ekstrinsik atau intrinsik. Terus yang kedua tadi untuk keyakinan kelas dan peraturan kelas itu, untuk keyakinan kelas ada plus minusnya tidak ya, karena keyakinan kelas itu kan dibangun dari ini ya hati anak sendiri ya, maksudnya tanpa dipaksa atau keyakinan anak sendiri lah yang diungkapkan apa sih yang diinginkan anak-anak tersebut untuk kebaikan kelasnya. Tapi biasanya kalau keyakinan kelas itu mudah untuk diingkari karena yang membuat anak itu sendiri. Misalnya saya ingin kelas ini itu tertib ketika pelajaran, kondusif, tidak ramai, tidak gaduh. Tapi karena itu yang membuat anak sendiri, kebanyakan ya biasanya itu anak yang membuat teman-teman aja kok ya, biasanya disepelekan. Tapi kalau peraturan karena ada punishmentnya, jadi dia itu ya mau nggak mau harus mengikuti aturan tersebut karena yang membuat guru. Jadi dia guru atau sekolahannya, jadi dia agak melakukan dengan berusaha untuk mengikuti aturan itu. Itu menurut saya yang saya tanyakan, keyakinan kelas sama peraturan kelas itu lebih diterapkan mana ya enaknya di dalam kelas itu supaya bisa terlaksana dengan baik dan disepakati bersama itu. Terima kasih Bu. Dan untuk yang ketiga, ini tentang budaya positif sekolah itu bagaimana cara kita
budaya positif di sekolah kita sendiri. Itu saja, terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nelly. Untuk selanjutnya, monggo Bapak Ibu yang lain. Oke, Bu Sol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu dan pada saya. Saya mau bertanya sama Bumi, tantangan apa yang mungkin akan terjadi saat pelaksanaan budaya positif? Nah, itu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Sol. Monggo. Ada lagi? Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya karena waktunya masih pagi, jadi kalau hanya menjawab pertanyaan nanti beberapa waktu. Saya yang menggaris bawahi apa yang ditanyakan oleh Bu Nelly tentang keyakinan dan peraturan. Kalau peraturan tadi kan dijelaskan pasti ada hubungan, ada dia. Kemudian kalau keyakinan itu tidak. Sekarang ini caranya ada suatu kasus misalnya anak yang hamil terus sudah dibina, sudah apa istilahnya ya, diatur supaya tidak hamil terus, tetapi dia itu selalu hamil. Nah sekarang bagaimana caranya untuk bisa membuat keyakinan supaya anak tersebut, dan maaf untuk anak tersebut tidak hanya 1-2, tapi mungkin ada 1-5. Bagaimana supaya keyakinan itu dapat tercipta sehingga hal itu tidak akan terjadi lagi. Kenapa memang di kelas 5 itu wali saya bergabung katanya sulit untuk dikendalikan masalah keramaian. Putra putri sama saja, memang aktif, tapi kadang-kadang juga kurang ajar. Hanya itu setelah saya melengkapi dari pertanyaan Bu Nelly. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah bertanya ya. Untuk yang menjawabnya ya, Bu Uni, monggo Bu Uni. Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan yang pemberian reward dari Bu Nelly. Itu mohon maaf ya Bu Nelly, reward ini sebenarnya itu timbul dari jenengan sendiri, atau kan misalnya setiap ada yang mengerjakan pertama atau yang mendapat nilai 100 itu selalu jenengan aturi reward, atau hanya beberapa pembelajaran tertentu. Oh gitu. Oh begitu. Jenengan tidak, oh nanti ini yang menang dapat ini, yang nilai 100 dapat ini, tidak dikasih tahu. Nah itu berarti itu sudah masuk ke motivasi intrinsiknya anak. Menurut saya sudah. Iya. Tapi tadi dengan tekankan bahwa yang mengerjakan itu ya anak-anak itu saja ya kan Bu, yang mendapat 100 atau yang unggul intinya gitu ya. Beberapa anak itu semua anak.
aturi reward itu berarti sebuah apresiasi. Dengan mengapresiasi kemampuan anak itu menjadi motivasi intrinsik dari anak. Maksudnya intrinsik itu begini, dia sudah menciptakan versi terbaik dari dirinya, pekerjaannya, dia sudah paham, dia melakukan tugas itu, menilaikan, kemudian kan dia tidak tahu itu akan mendapat hadiah. Dia sudah menjadi dirinya yang terbaik dulu, yang pertama. Kemudian untuk rewardnya itu merupakan apresiasi dari jenengan. Oh iya, anak ini tadi soalnya kok wamil, ternyata dia bisa menjawab nomor 1 dan benar semua, dikasih hadiah. Ya Bu, berarti itu motivasinya sudah ke intrinsiknya anak tersendiri. Karena kan apalagi dia tidak tahu kalau yang akan mendapat nilai 100 nanti dikasih hadiah misalnya, kan tidak tahu anak itu. Yang kedua, kelemahan keyakinan kelas. Nah ini sering dilanggar. Ini mencakup juga pertanyaan dari Pak Agus ya. Kelemahannya ya memang seperti itu, keyakinan itu. Tapi di kurikulum kita sekarang ini Merdeka itu kita tidak bisa istilahnya menjas anak. Jadi anak itu kamu tuh salah, diseneni seperti apapun, kalau dia tidak ada kesadaran sendiri dari dirinya, kembali lagi ke motivasi intrinsik. Oh iya, ternyata di kelas kita harus menjaga ketertiban, menghormati orang lain. Ketika Bapak Ibu guru menjelaskan, ketika temannya berbicara, tidak kita cela, tidak kita ganggu. Itu juga nilai-nilai keyakinan kelas, menghormati orang lain. Berarti anak itu belum sadar sendiri gitu intinya. Tidak ada motivasi dalam dirinya untuk oh iya, saya harus menghargai orang lain, menghargai guru yang menjelaskan, menjaga ketentraman kelas saat pelajaran. Seperti itu. Kemudian kalau perbedaannya dengan peraturan, peraturan itu seperti kita tahu, peraturan itu yang menciptakan anak sendiri atau Bapak Ibu guru. Jelas Bapak Ibu guru. Berarti kita memberi batasan anak untuk bergerak. Peraturan. Kalau keyakinan, mereka sudah tahu oh ternyata yang baik seperti ini, yang buruk seperti ini. Itu kita di sini tugasnya hanya mengingatkan. Kemarin kita sudah sepakati bahwa kelas itu harus bersih, harus tertib, saling menghargai. Intinya itu dilarang unjuk-unjuk Bapak Ibu. Countdown seperti itu. Dalam? Oke, mengingatkannya pun juga tidak boleh menghakimi anak, tidak boleh membuat anak merasa bersalah itu tadi, merasa posisi teman pun itu juga sebenarnya kurang betul. Jadi kita harus menggiring anak sampai menemukan opini, oh iya ternyata aku ini salah. Itu kita dari anak tersebut sampai menemukan, oh iya aku nek ramai ini salah. Betulnya aku ini, betulnya begini. Itu yang kita fasilitasi. Posisi yang terbaik adalah sebagai manajer itu tadi. Upaya untuk membangun budaya positif. Upaya membangun budaya positif itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu kita harus sevisi, setujuan, searah gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus punya visi misi dulu dan tujuan yang sama. Mau kita seperti apa sekolah kita? Nilai-nilai yang kita utamakan seperti apa? Misalnya sopan santun atau kejujuran, itu kita harus se-server dulu intinya. Kalau kita sudah sepemikiran, sepemahaman, baru nanti kita komunikasikan. Setelah dikomunikasikan, kita tinggal pelaksanaannya di dalam kelas dulu. Kelas kita kalau sudah terkondisi dengan baik, baru nanti lingkungan sekolah juga akan otomatis terkondisi, karena di kelas sudah bagus, di lingkungan sekolah juga otomatis mengikuti bagus. Pertanyaan berikutnya, mengapa budaya positif di sekolah penting untuk diterapkan? Tentu saja budaya positif di sekolah itu sangat penting untuk diterapkan. Yang pertama, menjaga kondusivitas sekolah. Jadi ketika siswa itu sudah merasa diterima, dihargai, dan dianggap keberadaannya, didengar pendapatnya, itu
keaktifan siswa saat belajar, dan nilai plusnya akademiknya juga mungkin akan meningkat. Tidak secara pengetahuan saja, karena setiap anak mungkin pengetahuannya kurang, kemudian fisiknya yang mampu, misalnya dalam bidang olahraganya mampu, tapi pengetahuannya kurang, itu memang bakatnya dia di situ. Jadi kita maksimalkan potensinya yang dia suka. Kemudian untuk Bapak Ibu guru, jika kita sudah merasa dihargai, aman, didengarkan pendapatnya, juga kita seperti merasa punya dukungan tersendiri, support sistem tersendiri. Jadi kita termotivasi untuk lebih produktif, lebih maksimal dalam pengajaran di kelas, dan sebagainya. Pertanyaan berikutnya, tantangan dalam pelaksanaan budaya positif. Tantangannya tidak banyak, tetapi penerapannya itu sedikit membutuhkan proses yang panjang. Jadi tantangan dalam pelaksanaan budaya positif itu yang pertama kita harus sepemikiran dulu. Kalau kita sudah punya tujuan yang sama, nilai-nilai yang ingin diterapkan atau ditekankan di sekolah sudah sama, itu tidak ada tantangan. Nah, membuat sekolah, lingkungan sekolah satu pemikiran itu juga tantangan tersendiri, karena setiap orang punya idealisme sendiri. Oh, saya pengennya sekolah itu nyantai tapi menyenangkan, materinya nggak banyak-banyak, ada yang seperti itu. Saya pengennya sekolah itu yang kayak sistem saya sekolah dulu, juga ada yang seperti itu. Jadi kita harus sefrekuensi dulu, baru kita menerapkan budaya positif. Kemudian tantangan yang kedua itu konsistensi Bapak Ibu. Ketika kita memulai sesuatu itu memang mudah. Nah, konsistensi untuk beberapa bulan, bahkan beberapa tahun, mungkin budaya positif itu membutuhkan waktu yang lama. Konsistensi ini yang paling sulit menurut saya, karena kadang kita terbentur dengan di kelas ada peraturan ini, tiba-tiba besok kita lebih fleksibel dengan peraturan itu. Nah, itu yang tantangan tersendiri. Jadi kita sendiri pun juga harus konsisten dengan peraturan itu sebelum mengawasi anak konsistensinya. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas Bapak Ibu? Sampun ya? Saya serahkan kembali waktunya ke Bu Iza. Terima kasih Bu Umi. Bagaimana Bapak Ibu sudah puas ya atas jawaban Bu Umi yang mana Bu Umi sudah menyampaikan secara gamblang, lengkap dan jelas ya. Setelah dari penyampaian Mbak Umi tadi, saya ambil kesimpulan begitu pentingnya diseminasi di sekolah. Ada kegiatan diseminasi di sekolah. Karena seperti ini, misalkan ada guru yang ikut webinar, nah itu termasuk diseminasi, manfaat diseminasi, karena nanti yang ikut webinar bisa ditularkan di sekolah. Jadi yang informasi, gagasan, ide yang dimiliki oleh guru lain bisa kita miliki juga. Jadi disebarkan ke sekolah. Jadi manfaatnya kurang lebih seperti itu di kegiatan sekolah. Manfaat diseminasi. Sekarang juga kita rasakan sendiri, yang dulunya kita tidak tahu, seperti saya tadi ya, kehakiman apa peraturan bagaimana, juga pertanyaan dari Bu Neli juga tadi ya, setelah disampaikan dijawab Mbak Umi, jadi kita lebih tahu itu. Kedepannya misalkan ada guru-guru yang ikut webinar dan lainnya, bisa di seperti ini ada kegiatan diseminasi. Tapi alhamdulillah Pak Sebonan
sudah ya, untuk kegiatan diseminasi sudah dilaksanakan Pak Rudi, Pak Busol yang ikut webinar kemarin beberapa hari matematika sudah disampaikan di sekolah kita, ya. Itu manfaatnya dari kesimpulan tadi, ya, manfaat diseminasi di persekolahan. Begitu Bapak Ibu, terima kasih untuk kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar, ya, tidak ada halangan suatu apapun. Maka tibalah saat ya acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah penutup kita bacakan doa yang akan dipimpin oleh Bu Tuti Kartika Nurjana. Monggo Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alim hamdan wafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa nas'aluka khairan nasira wa nas'aluka tamaman 'afiyah wa ila khairi qaribna wa 'an syarri ba'dana. Allahumma bika asbahna wa bika asmayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusur. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Allahumma barikna fi hadzal majlis. Allahumma barikna fi hadzal majlis. Allahumma tsabbit qalbi ala din. Allahumma tsabbit qalbi ala din. Allahumma tsabbit qalbi ala din. Allahumma inni as'aluka min adabil qabri wa min adabil nar jahannam wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Tuti Nurjana. Saya ucapkan, saya sebagai pembawa acara mungkin ada sepatah kata yang saya sampaikan, ada kekurangan, ada kesalahan. Kami juga berbunyi selaku Ibu Guru CGB mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya saya aturkan, monggo Bapak Ibu silakan duduk. Semoga di perjalanan diberi keselamatan, selamat sampai di rumah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi bakti para ibu pertiwi,